Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk kita bertemu secara langsung dalam persekutuan jemaat, maka kita tetap disarankan untuk membuat ibadah di rumah masing-masing, membaca dan belajar firman Tuhan di tempat di mana kita berada. Atau juga kita dapat mengikuti ibadah dalam pelayanan firman Tuhan lewat media elektronik. Dan di kesempatan kali ini saudara terhubung dengan kami. Selamat bertemu dalam pelayanan rohani. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara, jangan kecewa karena Tuhan Yesus tetap ada di antara kita, sekalipun kita hanya 2 atau 3 orang yang berkumpul untuk beribadah. Amin. Nah, kepada kita yang cuma sendiri, sesungguhnya Anda tidak sendiri, karena Anda ada bersama dengan saya. Dan di antara saya dan Anda ada Yesus di tengah-tengah kita. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan, dan untuk merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kebutuhan kami adalah kuasa Roh-Mu yang suci, menuntun dan mengarahkan kami, serta memberikan kami pengertian yang semakin mendalam atas kebenaran yang kami akan renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan membaca 3 ayat di kesempatan yang berbahagia ini. Ayat yang pertama terdapat dalam Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua Lukas pasal 21 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kemudian yang ketiga Habakuk pasal 3 ayat 5. Mari kita dengarkan ayat ini. Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia. Yang kedua, kita akan membaca dari Lukas pasal 21 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lukas pasal 21 ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Mari kita dengarkan ayat firman Tuhan ini. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Pembacaan ketiga terdapat dalam Habakuk pasal 3 ayat yang ke-5. Bunyinya seperti ini. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Saudara-saudaraku, virus corona
atau COVID-19. Virus yang menakutkan, mengerikan, bahkan sangat mematikan. Virus yang telah dan sedang merenggut banyak orang di dunia ini. Virus yang telah melumpuhkan sebagian besar kegiatan hidup manusia di dunia ini. Seorang anggota gereja saya berkata dan bertanya kepada saya seperti ini, katanya, "Pendeta, saya tahu semua manusia pasti mati, termasuk saya." Dia menunjuk pada dirinya sendiri. "Tetapi saya mau minta kepada Tuhan, kiranya saya tidak mati karena virus corona." Pendeta, siapa yang menjadikan dan memberlakukan virus corona ini? Manusia atau Tuhan? Begitu katanya. Saudara-saudara, pernyataan dan pertanyaan dari anggota gereja saya ini bisa juga mewakili pertanyaan saudara-saudara. Sekarang, di mana kita mau dapatkan jawabannya? Ajakan saya saat ini adalah, mari kita duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabda. Itulah yang menjadi tema dari perenungan kita pada kesempatan ini. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan sabdanya. Saudara-saudara, Alkitab yang ada di tangan saya ini dan Alkitab yang ada di tangan saudara-saudara berisi 1189 pasal dan 31.173 ayat. Dari 1189 pasal dan 31.137 ayat tidak ada kata virus corona. Tidak ada. Tetapi saya menyimpulkan bahwa virus corona adalah bagian dari penyakit sampar yang ditulis di dalam Alkitab ini. Corona hanyalah salah satu nama dari sekian banyak virus yang ada. Tetapi sesungguhnya virus sudah ada jauh sebelum adanya peradaban dan teknologi manusia. Saudara-saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia ada 42 ayat menulis kata penyakit sampar. 42 ayat menulis kata penyakit sampar. Jadi jika kita merinci 42 ayat yang berisikan kata penyakit sampar, maka kita akan dapat rinciannya seperti ini. Satu ayat tentang nubuatan, itu yang kita baca tadi dalam Lukas pasal 21 ayat 10 dan 11. Satu ayat adalah ayat sindiran atau ejekan yang ditujukan kepada Rasul Paulus yang terdapat dalam Kisah pasal 24 ayat 5. Kemudian kita akan dapati satu ayat perjanjian. Kemudian ada satu ayat nyanyian. Dan ada 5 ayat tentang doa yang berkaitan dengan penyakit sampar. 31 lainnya adalah ayat yang berkaitan dengan penyakit sampar, yaitu perkataan Tuhan Allah kepada nabinya dan tindakan Tuhan secara langsung yang ada kaitannya dengan penyakit sampar yang saya sebutkan. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa 31 ayat merekomendasikan bahwa Tuhan Allah yang memberlakukan atau yang mengadakan penyakit sampar itu kepada pribadi, kelompok, atau bangsa secara keseluruhan ketika itu. Kita tidak akan membaca ke 31 ayat
yang saya sebutkan tadi. Tetapi saudara-saudara, penggalan-penggalan dari kalimat pada ayat-ayat itu berkata seperti ini. Aku akan memukul bangsa ini dengan penyakit sampar. Aku akan melepaskan penyakit sampar kepada bangsa ini. Pedang Tuhan yaitu penyakit sampar. Pedang penghukuman dari Tuhan ialah penyakit sampar. Tuhan mendatangkan penyakit sampar. Itulah penggalan-penggalan dari kalimat-kalimat yang ada pada setiap ayat dalam 32 ayat yang saya sebutkan tadi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan dari anggota gereja saya tadi, siapa yang mengadakan? Kalau kita melihat latar belakang penulisan tadi, maka menurut ayat-ayat ini Tuhan Allah. Jangan takut menyebutkan nama Tuhan Allah. Tuhan tidak akan menuntut pencemaran nama baiknya kepada kita. Kita tidak sedang melanggar hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Tidak. Atau kita tidak sedang menghukum Tuhan atau menuduh Tuhan. Tidak. Kita sedang berbicara fakta kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kita sedang berbicara fakta kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, tetapi harus diingat bahwa ketika musibah itu menimpa manusia, ketika wabah itu teralami oleh manusia, atau penyakit sampar itu merenggut nyawa banyak orang, tentu ada sebabnya. Ini yang disebut dengan hukum sebab akibat. Akibat sudah pasti ada sebabnya. Duduk dekat kaki Yesus dan dengarkan sabda. Mari kita membaca beberapa ayat firman Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 17 berkata begini, saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang kelaparan dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Ayat 18. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan dan sakit dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa di mana mereka ku cerai beraikan. Ayat yang ke-19, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaran hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Tuhan bahkan mengirim, bahkan mengejar manusia dengan penyakit sampar? Karena umatnya tidak mendengarkan perintahnya lagi. Kemudian Bilangan pasal 14 ayat 11 dan 12 berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Saudara-saudara, manusia bukan hanya tidak percaya, tetapi menista Tuhan. Betapa tragisnya dosa itu. Kemudian 1 Tawarik pasal 21 mencatat satu peristiwa yang sungguh luar biasa. 1 Tawarik 21 ayat 1 berkata begini. Iblis bangkit melawan Israel
dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Setan membujuk Daud untuk menghitung banyaknya kekuatan orang Israel, dan ia lakukan itu. Dia sudah melanggar perintah Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan kekuatan manusia, karena dia sendirilah yang berperang untuk menjaga dan melawan musuh yang ada. Dalam ayat 8, ketika Daud menyadari itu, ia berkata begini dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 8. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena telah melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatan itu sangat bodoh. Dalam kelanjutan ayat ini, ketika Tuhan tetap memberlakukan hukumannya bagi Daud dan bagi bangsanya, ketika itu 1 Tawarik pasal 21 ayat 14 berkata, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel itu 70.000 orang. Saudara-saudara, Raja Daud melanggar perintah Tuhan. Saudara, ini adalah beberapa bukti ayat yang menyatakan bahwa penyakit sampar yang dialami oleh manusia itu dikarenakan pelanggaran manusia terhadap perintah Tuhan. Daud terbujuk oleh kuasa iblis. Umat manusia tidak percaya lagi perintah yang Tuhan sampaikan. Bahkan manusia menista Tuhan. Dosa yang tragis. Saudara-saudara, sebagai orang tua, jika anak kita melanggar dan kita memberi mereka disiplin, maka tujuan mendisiplin anak-anak kita itu untuk merubah mereka dari kesalahan mereka demi untuk kebaikan mereka sendiri. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 berkata, bila aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, tidak untuk selamanya penderitaan ini kita alami. Tidak selamanya bencana ini kita hadapi. Tuhan sendiri yang memberikan kita jalan keluar. Tuhan sendiri lewat firman-Nya memberikan kita petunjuk agar kita dapat dipulihkan. Negeri kita ini dapat dipulihkan. Kita boleh dapat satu pengalaman hidup yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Dia menjanjikan pemulihan kepada kita, saudara-saudara. Mazmur 103 ayat 9 berkata, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendengar. Kemudian Ayub pasal 5 ayat 18, karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membeban. Dia yang memukul, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Mari kita kembali pada 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan menjanjikan pemulihan. Kita dapat dipulihkan, kita dapat dibebaskan, kita dapat disembuhkan. Negeri kita ini, bahkan bumi ini secara keseluruhan dapat diselamatkan. Ya,
yakinlah bahwa kebenaran firman Tuhan dan janji-janjinya pasti bagi setiap orang percaya. Sekali lagi, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Saudara-saudara, ayat ini ada 9 penggalan. Ada 9 mutiara ajaib yang boleh mengubah kehidupan kita di hadapan Tuhan dan dapat memberikan kepada kita keselamatan dari bencana yang sedang terjadi dan sementara dirasakan oleh banyak orang di dunia ini. Saudara-saudara, yang pertama, umatku, pastikan bahwa saudara dan saya adalah umat Tuhan. Mazmur 100 ayat 3 katakan begini: ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara-saudara, Tuhanlah yang menciptakan kita manusia. Dia yang mengakui kita sebagai miliknya dan Dia juga yang mengembalakan kita. Ini adalah pernyataan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita buat surat perjanjian atau surat kontrak, maka ada yang disebut pihak pertama dan pihak kedua. Dan dalam hal ini Tuhan bertindak sebagai pihak pertama, mengakui kita sebagai miliknya, mengembalakan kita dan menyatakan bahwa Dia yang menciptakan kita. Nah, siapa yang menjadi pihak kedua? Ya, kita manusia. Mazmur pasal 79 ayat 13 katakan begini: maka kami umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Ayat ini adalah pengakuan dari pihak kedua, manusia. Pengakuan kita atas kedaulatan Tuhan bagi kehidupan ini dan dibuktikan lewat penurutan terhadap perintahnya, memastikan kita adalah umat Tuhan. Yesaya pasal 63 ayat 8 memberikan tambahan salah satu ciri khas umat Tuhan. Yesaya 63 ayat 8. Bukankah Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka. Umatku hidup dengan tidak berlaku curang. Salah satu ciri khas hidup dari umatku, kata Tuhan, adalah mereka yang tidak berlaku curang. Sudah tahu apa itu curang? Curang artinya tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil. Dalam keterangan Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang munafik senantiasa berhati curang. Sekali lagi saya mau tekankan apa kata firman Tuhan: umatku hidup dengan tidak berlaku curang. Jadilah umat Tuhan yang hidup dengan tidak berlaku curang. Umatku. Dan kedua, atasnya namaku disebut. Berapa kali saudara sebut nama Tuhan dalam setiap hari dengan cara baik dan benar? Sering di gereja pun percakapan sesudah khotbah bukan berapa ayat yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi berapa mobil baru yang diparkir di samping gereja, itu yang menjadi topik pembicaraan. Saudara-saudara, pencapaian-pencapaian dunia menjadi pokok utama percakapan. Kehebatan pemecahan rekor dunia, semua berlomba menjadi nomor satu. Sukses dalam pencapaian target yang sudah menjadi obsesi manusia, semua menjadi percakapan.
Semua kebanggaan, kehormatan, bahkan kemuliaan hanya tertuju kepada manusia yang tanpa disadari bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Barangkali pandemi ini adalah salah satu cara Tuhan untuk sadarkan kita manusia bahwa nama Tuhan ada di atas segala-galanya. Yesaya 63 ayat 7 berkata seperti ini. Aku hendak menyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan yang dilakukannya. Sesuai dengan yang dilakukan Tuhan kepada kita. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Dan buku Yohanes pasal 12 ayat 32 adalah kalimat Tuhan Yesus. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Sekali lagi Yesus katakan, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara-saudara, biarlah hanya kepadanya Allah Khalik pencipta untuk kita beri kemuliaan. Percakapkan itu di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah akan terus membagari kita. Katakan kepada mereka bahwa Tuhan akan tetap siap memelihara kehidupan kita. Agungkan namanya, muliakan dia, puji kebesaran dalam kehidupan kita, yang walaupun sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan kemelut yang sungguh luar biasa. Yang ketiga, merendahkan diri. Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Firman Tuhan mengajak kita untuk saling rendah hati. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Status kita semua adalah umat Tuhan, anak-anak Allah. Kita berbeda hanya di pandangan dunia. Kedudukan, jabatan, kekayaan, kepintaran, kesempatan, itu mungkin yang bisa berbeda. Tapi itu di hadapan dunia. Jangan sombong, karena kita semua juga bisa mati kapan saja dan di mana saja. Saudara-saudara, Satu Raja pasal 22 ayat 19 berkata begini. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengarkan hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau menggoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sekaranglah waktunya kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui ketidaksanggupan kita, ketidakberdayaan kita. Kita harus menyerah mutlak kepada Tuhan. Tidak ada yang saudara dapat buat untuk mencegah kondisi yang sekarang ini sedang melingkupi seluruh keberadaan dunia ini. Saudara datang merendahkan diri kepada Tuhan, menyatakan bahwa sesungguhnya kita manusia tidak berdaya menghadapi situasi dan kondisi yang sangat menakutkan ini. Menyerah mutlak kepada kuasa kehendak Tuhan. Keempat, berdoa. Dalam Markus pasal 9 ayat 29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Latar belakang cerita ini, seorang bapak datang bermohon kepada murid-muridnya agar murid-muridnya dapat menyembuhkan anak yang kerasukan itu. Tetapi ternyata tidak bisa. Dan murid-murid pada akhirnya menyerah. Dan orang tua ini membawa anak ini kepada Yesus. Dan akhirnya cerita ini menyebutkan Yesus pun dapat menyembuhkan anak ini.
Lalu mereka bertanya, bagaimana bisa kami yang adalah murid-Mu tidak dapat menyembuhkan anak ini? Yesus katakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saya yakin mereka berdoa, tetapi sesungguhnya yang dimaksud oleh Tuhan bahwa doa yang benar, doa yang lahir dari hati yang dalam, doa yang mengakui keberadaan hidup kita yang tidak berdaya ini, doa yang penuh dengan kesungguh-sungguhan akan membuat Tuhan tergugah menerima setiap permohonan kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan, terus ada hubungan dengan Dia di dalam doa kita. Dialah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan kita. Berdoa senantiasa, berdoa senantiasa. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap berdoa. Kelima, mencari wajah. Apa yang kita cari selama ini, saudara-saudara? Jabatan, ketenaran, kekayaan, itu akan hilang. Kita tidak akan membawanya untuk selama-lamanya. 1 Tawarik pasal 16 ayat 11 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita bertemu Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan. Itu adalah pasti yang Tuhan katakan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara-saudara, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, yang lainnya akan ditambahkan kepada. Kita perlu mencari sesuatu yang sifatnya abadi. Kita perlu mencari sesuatu yang dapat merubah kehidupan kita untuk masa kekekalan. Dan itulah mencari wajah Tuhan. Mencari sebuah perubahan hidup yang hanya dapat diberikan oleh yang maha besar Tuhan. Mencari Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Saudara-saudara, kita harus cari Tuhan. Kita sangat membutuhkan pertolongannya. Itu yang kita harus buat saat ini. Keenam, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau selama ini kita hidup curang, berbaliklah menjadi orang jujur. Jika selama ini kita berlaku tidak adil, berilah keadilan kepada mereka yang berhak menerima keadilan. Saudara-saudara, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yang ketujuh, saudara-saudara, aku akan mendengar dari surga. Aku akan mendengar dari surga. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Sekali lagi ayat ini menyatakan kepada kita, tidak ada pertolongan lain selain minta tolong kepada Tuhan. Tidak ada perlindungan yang lain selain berlindung kepada Tuhan. Kedelapan, mengampuni dosa mereka. Akar dari semua bencana yang menimpa planet bumi ini adalah dosa, bukan virus corona. Apakah dosa itu? 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Roma pasal 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berdosa. Ayat 17,
Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, itu maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Solusi dosa telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Yesus sudah menanggung dosa kita. Dan Tuhan berkata, aku akan mengampuni dosa mereka. Ketika kita menyesali kehidupan ini, menyadari segala perbuatan jahat kita, kita sudah banyak melanggar perintah Tuhan. Akui itu di hadapan Tuhan, minta pengampunan dosa. Tuhan pasti memberikan itu kepada kita. Tuhan pasti akan menolong kita dari seluruh kehidupan kita, untuk kita menjadi baik, untuk kita selaras dengan apa yang Ia inginkan, agar kita hidup jauh dari perbuatan dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara, kita umatnya, umat yang selalu memuliakan, meninggikan, mengagungkan namanya. Kita yang sudah datang dengan segala kerendahan hati kita. Kita yang terus dan tetap berdoa mohon pertolongan dan memohon belas kasihan, dan terus mencari wajahnya, dan berbalik dari segala dosa dan kejahatan. Dan Tuhan pun sudah mendengar dari surga. Bahkan ayat tadi mengatakan, Ia juga akan mengampuni kita, bahkan sudah mengampuni kita. Maka tidak ada halangan untuk Tuhan dapat memulihkan negeri kita. Amin. Tidak ada lagi halangan untuk Tuhan tidak dapat memulihkan negeri kita. Kita adalah umatnya. Kita adalah bagian dari keselamatan yang Ia sudah berikan. Dan Ia akan memberikan kepada kita pemulihan dalam kehidupan ini. Baik pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan secara bangsa. Kita akan dipulihkan. Kita akan diberikan keselamatan. Kita akan diberikan kesembuhan. Minta pertolongan hanya kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Dia selalu memanggil kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Panggilan Tuhan agar kita terus datang, terus menerima panggilannya, agar kita diberikan perlindungan olehnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan takut. Aku ini Tuhan Allah. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika kita serahkan kehidupan kita, Ia akan mengangkat kehidupan kita. Hidup ini adalah anugerah. Tetapi ketika kita melihat kenyataan dunia ini, berbagai bencana terjadi, segala malapetaka terjadi, dan virus corona yang sedang merajalela ini. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus jauh melebihi apa yang sedang terjadi. Kasih karunia Tuhan akan kiranya melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita mengakui kedaulatan Tuhan, karena kita manusia sudah lupa bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang dapat dan sanggup membebaskan kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon belas kasihannya. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar dan perlindungan yang pasti. Karena firman-Nya adalah tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan sabda merupakan bagian hidup dari kita manusia.
kita harus terus mendengarkan perintahnya. Kita harus terus mengikuti apa yang Ia tunjukkan kepada kita, agar kita mendapatkan perlindungan yang pasti kepadanya. Semoga damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kita dari sekarang sampai selamanya. Adalah doa saya bagi kita semua.